time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Frena Peceli. Saya dari kelas 10E. Di sini saya akan mewawancarai Bapak saya mengenai tingkat kesadaran hak dan kewajiban warga masyarakat. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Rena. Di sini saya akan mewawancarai Bapak dengan pertanyaan yang pertama. Apa saja hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat yang Anda ketahui? Baik, terima kasih diberi kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait kesadaran hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Nah, yang saya ketahui bahwa masyarakat punya hak untuk memperoleh pendidikan, kemudian punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, berhak untuk mendapatkan akses pelayanan, misalnya pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan sebagainya. Dan juga punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman di lingkungan masyarakat. Dan masih banyak lagi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Dan juga masyarakat punya kewajiban untuk menjaga keamanan lingkungan, menjaga toleransi beragama, kemudian menjaga situasi sosial tetap aman, lancar dan damai, dan sebagainya. Itu merupakan hak dan kewajiban dari masyarakat. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah Bapak pernah melanggar kewajiban di lingkungan masyarakat? Untuk melanggar, saya kira pernah, tapi tidak sering. Dalam hal ini, misalnya RT setempat mengimbau kepada warga masyarakat untuk melakukan kegiatan kebersihan lingkungan. Tetapi saat itu saya ada kesibukan lain karena ada pekerjaan lain, sehingga saya menyampaikan kepada RT bahwa saya punya pekerjaan lain sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan kebersihan lingkungan. Nah, hal ini menurut saya walaupun tidak ikut bakti sosial, tapi itu menyampaikan secara baik kepada RT atau kepada masyarakat lainnya bahwa itu bukan melanggar kewajiban sebagai masyarakat. Baik, pertanyaan yang ketiga itu, bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang melakukan pelanggaran kewajiban di lingkungan masyarakat? Menurut saya, orang yang melanggar kewajibannya sebagai warga masyarakat ya harus menerima sanksi dalam bentuk seperti tidak dilayani ketika melakukan atau misalnya mengusulkan untuk mengurus data kependudukan misalnya. Ya. Misalnya melanggar kewajiban berarti dia menerima sanksi untuk tidak dilayani untuk pengurusan kependudukan misalnya. Ini merupakan sanksi sosial. Ada juga sanksi secara hukum misalnya. Kalau misalnya itu mengganggu ketenangan hidup masyarakat lain atau mengganggu keamanan di lingkungan masyarakat, yang bersangkutan harus dilaporkan ke RT. Dari RT bisa dilaporkan ke pihak keamanan. Dari hal ini bisa membuat masyarakat jera untuk tidak melanggar kewajibannya. Misalnya tadi kewajiban untuk menjaga keamanan lingkungan. Apakah ada solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Saya kira solusinya tadi itu bisa melalui pendekatan secara persuasif. Dalam hal ini itu bisa diurus secara kekeluargaan. Nah, kalau misalnya diurus secara kekeluargaan tidak bisa, maka itu bisa diselesaikan secara hukum. Di mata hukum
menurut saya tidak ada perbedaan, semua sama di depan hukum. Ada istilah equal before law, itu istilah bahasa Inggris. Artinya bahwa semua masyarakat, entah besar entah kecil, status sosialnya tinggi atau rendah, atau masyarakat biasa atau masyarakat madani, masyarakat modern atau seperti apa, tetap sama di depan hukum. Kalau melanggar hukum, melanggar kewajiban, berarti dia harus menerima sanksi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, apabila saudara atau keluarga Bapak melakukan pelanggaran kewajiban, contohnya itu apabila tidak membayar pajak, apa yang Bapak lakukan? Ya, saya kira ada banyak hal yang menjadi masukan, menjadi perbaikan. Bila mana ada anggota keluarga, ada sanak saudara yang melanggar kewajiban, contohnya tadi tidak membayar pajak, itu harus diberitahu. Diberitahu bahwa ini merupakan kewajiban sebagai warga negara. Jadi kita ikut membangun negara itu melalui pajak yang kita bayarkan ke pemerintah. Toh pajaknya tidak besar juga. Tidak besar, kenapa kita tidak bisa memberikannya kepada negara? Jadi apabila ada keluarga yang melanggar, misalnya tidak membayar pajak, ya itu harus diberitahu bahwa itu merupakan kewajiban sebagai warga negara. Jadi dalam bentuk masukan, pendapat ataupun nasihat, ya, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak karena Bapak tadi sudah menjawab semua pertanyaan yang saya berikan. Sekarang apakah boleh Bapak menyimpulkan semua apa yang sudah disampaikan tadi? Ya baik, yang pertama tadi harus bisa bedakan hak dan kewajiban. Hak itu sesuatu yang harus diperoleh atau didapatkan. Sedangkan kewajiban, apa yang kita berikan, apa yang harus kita lakukan untuk orang lain, terutama untuk masyarakat lain ataupun untuk negara. Kemudian dari sekian banyak hak dan kewajiban, menurut saya bahwa masyarakat harus memenuhi kewajibannya dulu, baru menuntut hak. Hal ini yang disebut dengan warga negara yang baik. Warga negara yang baik, karena memang kalau boleh kita simpulkan bahwa dalam hal masyarakat, hidup bernegara, masyarakat harus lebih mementingkan atau mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, atau mengutamakan kewajiban daripada hak. Jadi jangan menuntut hak sementara kewajiban tidak dipenuhi. Kemudian berikutnya yang bisa saya simpulkan terkait dengan orang yang melanggar kewajiban. Itu bisa dipidana, bisa juga diperkarakan ke pengadilan apabila melanggar kewajiban, baik secara perdata maupun secara tuntutan pidana. Jadi semuanya harus memiliki niat, rasa, dan juga memiliki kemauan bagaimana menjaga hak kita, ya tentunya harus penuhi dulu kewajiban. Itu yang bisa saya simpulkan. Sekian dan terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya tadi karena sudah menjawab semua pertanyaan. Baik teman-teman dan Ibu Guru, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.